Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Apaludin dari Universitas Negeri Semarang. Nomor Indo mahasiswa 71014189197. Di video kali ini saya akan menganalisis berita tentang ekonom UGM sorot peran minim ekspor RI di pasar global. Ya, ini terkait tugas mata kuliah ekonomi internasional ya. Dilansir dari CNN Indonesia, ekonom dan akademisi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Poppy Ismailina menyorot lambatnya kinerja perdagangan internasional di era kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi. Rendahnya aktivitas perdagangan internasional yang hanya 20% dari dinamika ekonomi Indonesia itu dinilai menjadi alasan rendahnya penetrasi produk dalam negeri di pasar global. Ujung-ujungnya Indonesia kalah bersaing dalam perdagangan dunia. Poppy menyebutkan presentasi total ekspor Indonesia hanya 0,8% dari transaksi global, sementara 0,5% diantaranya disumbangkan dari ekspor produk manufaktur yang merupakan andalan Indonesia. Menurut saya ini pada saat COVID-19 hal ini menjadi berkah ya, karena Indonesia tidak bergantung pada ekonomi global, pasar global gitu ya. Namun setelah pandemi berakhir, hal ini harus segera dibenahi ya untuk meningkatkan ekspor Indonesia gitu. Penetrasi produk, presentasi total ekspor hanya 0,8% dari seluruh transaksi global. Tidak sampai 1% dan itu sangat rendah, kata Poppy dalam diskusi daring Greenpeace bertajuk Evaluasi Setahun Jokowi di Bidang Ekonomi dan Lingkungan. Selain itu, dia juga menyoroti soal rendahnya variasi produk ekspor, kalah dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jadi produk ekspor Indonesia itu sangat minim, yang hanya 0,8% itu, dan didominasi oleh produk manufaktur. Masih kalah dengan negara tetangga di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Indonesia termasuk paling rendah. Dibilang sejak tahun 1996 sampai 2017, diversifikasi produk ekspor Indonesia tidak berkembang. Padahal secara global telah terjadi pergeseran dari tumpuan ekspor sektor primer menjadi sektor jasa. Sektor primer adalah ekspor yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, mencakup seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Kemudian variasi produk juga sangat rendah di bawah negara tetangga seperti tadi, yaitu Malaysia, Singapura sudah biasa. Tapi kalah dari Vietnam dan Thailand itu termasuk hal yang baru gitu ya. Jadi sangat mencemaskan Indonesia ini kalah dari negara tetangga gitu. Di sisi lain, Poppy juga mencatatkan prestasi di era kepemimpinan Jokowi. Salah satunya yaitu status naik kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atau upper middle income, menengah ke atas maksudnya. Status yang disematkan kepada Indonesia sejak Juli 2020 ini disebutnya tak mudah didapatkan dan perlu kerja keras dari seluruh lini pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai masyarakat perlu ikut mengapresiasi hal ini. Tepuk tangan. Kemudian juga perbaikan kemudahan berbisnis di Indonesia, seperti dalam survei Bank Dunia terhadap 18.000 investor global ini menyatakan RI secara signifikan berhasil memudahkan investor dalam berbisnis. Jadi investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu lebih mudah masuk ke Indonesia. Ini merupakan suatu prestasi juga bagi Presiden Jokowi tentunya ya. Pada 2014, Indonesia menempati posisi ke-120, namun melonjak menjadi ranking 73 pada tahun 2019 lalu. Jadi selama 5 tahun itu mendapat peningkatan cukup signifikan. Prestasi ini disebutnya sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang masif dengan meluncurnya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat heboh ya, menuai pro dan kontra. Akhirnya kini sudah sah diketok palu. Ini mendapat pengakuan internasional dan ini mesti kita anggap sebagai prestasi, meski sekalipun ada kontroversi ya, seperti kemarin ada demo dan macam sebagainya. Ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini mengenai ekonom UGM soroti peran minim ekspor Indonesia di pasar global. Intinya yaitu ekspor Indonesia masih sangat rendah di angka 0,8% dan juga masih didominasi oleh produk manufaktur yang menjadi andalan. Kita sebagai warga negara Indonesia itu harus lebih kreatif lagi supaya ekspor Indonesia itu semakin maju dan semakin banyak mendominasi di luar negeri ya. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini.
Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.